I've been zoning. You know that I could get you more, a little more, whatever you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sylvia Nasyatul Umar. Kali ini kita bersama narasumber hebat kita, Ibu Saila. Untuk lebih lengkapnya silakan Ibu memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Anila Syaila Anurana. Saya dulu juga lulusan 3 SD Unesa angkatan 2013. Sekarang saya mengajar di SDN Manokan Kulon, mengajar kelas 4. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai P5. Apa sih menurut Ibu P5 itu? P5 itu kan realisasi dari belajar Pancasila ya. Jadi ketika kita mengajarkan beberapa pelajaran materi sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, nah di akhir itu perayaannya atau realisasinya dari beberapa yang kita pilih itu seperti apa? Gitu. Kalau menurut saya. Dalam P5 kan ada pembagian ya, Bu. Ada ketuhanan, demokrasi, dan itu tuh gimana sih penerapannya di SD Manukan ini? Kalau di Manukan kan sementara yang kurikulum Merdeka kelas 4 dan kelas 1. Nah, untuk penerapannya terkait P5 itu mungkin kita ke lingkungan juga. Nah, nanti pembiasaan lingkungan, kemudian pembiasaan ketika mulai pelajaran itu kita kan berdoa dulu di speaker sekolah. Kemudian untuk setelah istirahat itu jam 9:30 kita ada pungut sampah, diingatkan juga sama murid-murid, kemudian ada belnya juga untuk memungut sampah itu. Mungkin itu sudah masuk ketuhanannya itu ya. Iya. Jadi secara tidak langsung kita dari pusat itu memberitahu anak-anak itu ya, Bu? Iya, dari kawan. Iya. Dan nanti di kelas juga sama sih, kalau misalkan kan sampai kedengeran tahu satu sekolah. Jadi ketika yang di kelas itu harapannya, dan saat ini selalu kami ketika rapat itu selalu saling mengingatkan supaya ketika mendengar instruksi dari suara itu segera dilakukan. Ini kan tergolong baru ya, Bu, penerapan P5. Betul, baru tahun ini. Dari sekolah sini tuh gimana sih tahapan-tahapannya, apa langkah-langkah itu? Ya, tentunya kan dari kurikulum kami dulu. Jadi kurikulum setelah melewati beberapa pelatihan gitu ya, tentunya pelatihan, kemudian melihat PMM mempelajarinya bagaimana, kemudian kurikulum kami Bu Ivi itu men-sharingkan saat kita lagi ada waktu kosong seperti hari Sabtu. Nah itu kita sharingkan. Kemudian kita breakdown lagi untuk yang kurikulum Merdeka di kelas 1-4 itu penerapannya gimana. Kemudian kami itu kan juga waktu itu disuruh membuat agenda-agenda untuk ditampil gitu ya, untuk dikumpulkan ke Bu Ivi sehingga tiap penerapannya itu bisa tahu lah, bisa sharing satu sama lain. Ya berhenti aja. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi kan pasti terdapat tantangan-tantangan tersendiri ya, karena P5 juga tergolong baru, terus pasti butuh adaptasi sendiri, pasti banyak tantangan-tantangan. Nah, boleh cerita nggak, Bu, tantangan apa saja sih yang dialami di sini? Oke, tantangan pertama pasti administrasi ya. Administrasi karena kan semakin merdeka ternyata tidak sesimpel yang dikira. Oke, kemudian penerapan terhadap anak sejauh ini ya masih mungkin penerapan ini aja, penguatan karakter dulu aja. Tuh, kemudian untuk eksplorasi materi itu kami juga banyak cari referensi di PMM, Instagram, apalagi sekarang banyak yang berseliweran di TikTok juga. Nah itu bisa jadi inspirasi kami tentunya kelas 4 ketika kan ada 4 guru, kemudian ketika kita berkumpul untuk sharing
ketika usai rapat biasanya itu juga sering sharing juga media apa, kemudian teknik apa yang dipakai, seperti itu. Oke, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ya, pasti ada nih tantangan-tantangan tersendiri dari penerapan P5 ini dalam sekolah ini. Boleh Ibu ceritakan boleh Ibu ceritakan apa saja sih tantangan-tantangan ini? Apa susah sih? Tenang sih lah. Grogi. Boleh dong diceritain apa saja sih tantangan yang terjadi di sekolah ini? Oke, tantangan penerapan P5 ya. Ya. Awalnya kan kita bingung juga, kami bingung apa itu P5 karena kan jadwalnya itu bisa yang di akhir semester atau enggak gitu di minggu-minggu akhir materi dan sebagainya. Nah, kemudian akhirnya kami kelas 4, kan tiap kelas kan berbeda. Kelas 4 itu memutuskan untuk P5 kegiatannya kami taruh di akhir semester. Jadi nanti akan ada apa ya? Kayak kebiar mungkin ya, tapi ya itulah. Nah, kemudian kami sudah memberi temanya untuk P5-nya itu tentang, karena kami kan sekolah dewasa, jadi mungkin kami akan mengambil tema yang hidup berkelanjutan. Nah, salah satunya itu membuat minyak jelantah. Nah, jadi pengolahan minyak jelantah yang akan kita buat menjadi sabun minyak jelantah dan juga lilin aromaterapi. Betul. Nah, itu juga salah satu ikon SDN Mangalukulan ketika kami maju di atas kemarin. Nah, untuk yang lain itu kami memanfaatkan belimbing hulu. Kebetulan juga di sini dulu sih banyak belimbing hulunya. Terus kemudian pembangunan akhirnya banyak belimbing hulunya itu yang habis ya. Tapi masih ada, tetap ada belimbing hulunya. Nah, itu kami buat menjadi kunyit belimbing hulu. Berarti berwarna kuning gitu. Iya. Kan belimbing hulunya sebagai asam-asamnya, gitu, kecut-kecutnya gitu biasanya. Nah, itu jadi untuk proyeknya sih kami tentukan itu. Untuk kesulitannya, nah kita ketika breakdown itu sih mungkin kita sulit untuk melihat ya karakteristik siswanya gimana, kemudian wali muridnya itu bagaimana cara kita menyampaikan nanti ke wali murid supaya mereka juga mendukung. Sebetulnya wali murid, bukan sebetulnya sih, memang wali murid di SDN Mangalukulan itu kan kalau ada agenda apa, misal kemarin itu terakhir lomba kebersihan kelas sama hias kelas, itu antusiasnya banget sampai mereka rela malam-malam itu di kelas ya ngecat lah segala macam gitu. Ya pastinya tentunya pasti ada campur tangan wali murid sama siswanya sendiri. Nah itu mungkin kita harus mengolah bahasanya dulu untuk disampaikan ke wali murid sehingga mereka bisa membantu kami. Nah kemudian untuk integrasinya ke pembelajaran kan tidak selalu ke apakah ini materi IPA, matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Maka karena program kami itu kebersihan lingkungan dan juga dewata, jadi kami memilih temanya itu yang kehidupan kita. Jadi penerapan P5 ini disatuin sama matkul-matkul lain atau disendiriin Bu jam waktu pembelajaran? Kan kami tadi itu di akhir semester. Jadi P5-nya itu kami taruh di akhir semester sendiri. Jadi cuma hari-hari tertentu ya, saja? Ya, hari-hari tertentu saja. Gitu. Ada enggak sih Bu perubahan-perubahan yang terjadi setelah penerapan ini, mungkin dari siswanya, dari gurunya? Penerapan P5-nya ya? P5. Kalau P5-nya dari kebersihan ya, tadi kan temanya kebersihan, tentunya lebih aware. Karena kan kami juga komitmennya supaya memanfaatkan, tidak memakai sampah plastik maksudnya. Kemudian setiap minggu itu bagian koordinator minyak jelantahnya juga selalu mengingatkan untuk anak-anak, ayo
yang di rumahnya ada minyak jelantah, mamanya dimakan. Terus namanya anak pastinya kan kadang nggak disampaikan, hanya gurunya sih yang harus proaktif buat cek ke mamanya, tolong besok yang ada minyak jelantah di rumah dikumpulkan gitu. Terus habis itu minyak jelantahnya sudah terkumpul, nah anak-anak semangat. Kadang kan anak-anak kan seneng tau belajar di luar kelas kan, ya jadinya lebih semangat gitu. Jadinya tau lah, mereka adalah rasa tahu ya gimana memanfaatkan minyak jelantah atau sampah. Jadi butuh Atau limbah. Iya, betul. Antara guru sama orang tua. Iya, seperti itu. Nah, jika proyek penguatan Pancasila ini berjalan, apakah pendidikan karakternya juga berjalan? Apa bisa beriring-iringan gitu Bu? Pastinya harus bisa, karena kan itu sudah menjadi harapan kita ya. Iya. Pastinya kan kita nggak sekedar melaksanakan, tapi juga harus ada perubahannya itu. Jadi penerapan dari unsur-unsur dasar Pancasila itu yang salah satunya bertanggung jawab anak-anak utamanya itu dalam tugasnya, kemudian menjaga sikap-sikapnya itu harus gitu sih. Kalau yang terjadi saat ini itu kan semua tergantung pada aktivitasnya masing-masing, tapi secara global dan secara pusat itu kami sudah menerapkan, dan juga dari Bapak Kepala Sekolah itu sudah menghimbau secara kontinu supaya tolong anak-anaknya diberikan contoh atau diberikan contoh video. Kemarin juga kami kan nobar Tegar itu juga sebagai untuk supaya anak-anak juga refresh, juga tahu juga tentang seorang Tegar yang berjuang meskipun dia terbatas. Itu sih. Berbicara tentang contoh ya, tauladan, apa saja yang guru bisa lakukan, apalagi buat saya sendiri ya kan calonnya guru, calon pendidik buat anak-anak. Nah, contohnya apa saja sih yang bisa diterapkan? Oke, kalau pertama kan disiplin ya. Jadi kalau disiplin jadi harus datangnya tepat waktu juga. Terus setelah itu kalau misalkan kita itu ingin anak-anak itu bisa piket ya, hal kecil piket ya. Piket itu kan kalau saya di kelas teman-temannya harus menunggu, meskipun ini bagian biasakan anak-anak. Aku bagian ini. Terus selesai dia pulang aja lah gitu. Nah itu saya harus tungguin, dan semua guru-guru itu juga menunggu anak-anak untuk piket. Tapi tidak sekedar menunggu ya. Kalau menunggu siapa saja pasti bisa. Tapi ya kita cobalah ikut natain pojok baca. Terus akhirnya sambil sedikit ngomel. Ayo itu tolong dimatikan kipasnya. Terus akhirnya kita kasih instruksi ini. Nah itu kita nggak cuma ngomong doang, tapi juga ikut aksi. Terus anak-anak kelas 4 kan masih belum bisa nyapu, otomatis kita juga ikut nyapu buat nuntunin. Oh ternyata guruku mau kok nyapu juga, nggak cuma ngomong doang. Terus ngepel juga. Terus kalau misalkan ambil air di galon jatuh, tumpah maksudnya airnya. Nah itu saya dulu yang ngepelin, kemudian besok-besoknya maka mereka yang harus ngepel sendiri. Seperti itu. Terus contoh lain mungkin kita memberikan selalu ya nasihat-nasihat religius, supaya contoh kalau makan minum berdoa, terus makan minum sambil duduk, itu sih ya, itu hal kecil yang menurut saya nantinya akan berdampak. Terus juga satu hal kecil lagi, kalau misalkan kan guru juga banyak tugas ya, apalagi masih muda-muda, sedikit curhat. Kemudian kan pasti anak-anak itu sering ditinggalin. Nah sering ditinggalin otomatis kan mereka itu harus tahu bahwa gurunya, jadi harus berkomunikasi sama mereka. Kelas 4 pasti bisa lah untuk diajak komunikasi. Nah
itu saya selalu ungkapkan, jika saya itu ada tugas begini, saya memegang tugas ini, bertanggung jawab atas ini, jadi tolong ketika di kelas baik-baik ya. Tapi apakah di kelas itu akan baik-baik saja? Tidak, pastinya ketika ditinggal. Oleh sebab itu maka ketika ada tugas yang lain, ketika saya di bawah di lantai 1, nanti saya harus secara kontinu naik untuk cek. Atau nggak gitu saya menyuruh adik sih, kebetulan kan ada yang bisa mengertikan, karena kan anak-anak juga rawan kalau ditinggal di kelas. Ada yang ingin gitu ya. Betul. Nah, dari yang yang saya rasakan ketika saya itu ngobrol, Bu Sheila nanti ini loh ya, mau ini di sekolah ini, mau rapat di DLH, mau ada pelatihan ini di sini. Jadi nanti terus saya tuliskan agenda mereka, setelah ini, setelah ini. Kemudian otomatis saya koordinasi komunikasi sama teman saya kelas 4 ABC yang waktu itu luang. Kemudian ya sudah, alhamdulillah itu selalu berjalan dengan mulus. Oh iya, alhamdulillah bisa pengertian dia. Nah itu sih ya yang bisa saya jelentrehkan. Oh ya, ini di sini ada ekstrakurikuler loh. Ada. Itu ada yang mendukung secara intensif nggak sih buat Delima? Oh, kalau ekstra pramuka ya, tentunya kan di situ kan digembleng banget untuk karakteristiknya mereka, terus hidup berkelanjutannya juga, terus mentalnya juga, terus ada tari, lukis, pantomim, komputer sih, mungkin komputer bisa masuk ya, karena kan mereka harus dapat literasi digital juga di situ. Itu Banyak juga ya. Ini kan kita dari saya sendiri marak ya di internet kalau kasus balik ya, bullying di SD itu banyak gitu. Di sini gimana sih, apa ada gitu? Kalau bullying, kalau misalnya di sekolah kami itu ilo-iloan, apa ya bahasa Indonesianya? Ejek-ejek nama orang tua. Nah, itu kan selalu nih ada. Nah, itu dalam tahap itu, kemudian yang kami sekolah lakukan itu adalah selalu pemberian nasihat ya. Pengumuman pemberian nasihat ketika upacara. Ketika berkumpul setiap bulan kan kita ada Jumat bersih, Jumat religi, Jumat berbagi. Nah itu kami manfaatkan untuk di sela-sela itu untuk menumbuhkan, menanamkan supaya mereka itu menghindari bullying. Terus di kelas-kelas juga. Jadi permasalahan itu akan menjadi besar ketika ejek-ejekan. Nah ejek-ejekan orang tua akhirnya nanti berujung main fisik. Itu sudah kami selalu sampaikan, dan tidak hanya disampaikan, tapi jika ada anak yang ketahuan seperti itu atau laporan ke gurunya, sudah pasti langsung ditindak. Kita komunikasikan ke wali murid, terus kita juga menegur secara langsung dan memberitahu sebab akibat. Karena anak-anak kan di umur-umur segini masih belum paham ya, akibat dia melakukan ini itu apa, belum tahu. Jadi kita tidak pernah henti-hentinya untuk mengingatkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Kadang kan gini ya, ada orang tua yang nggak terima gitu. Betul. Gini gitu. Betul. Jadi perlu komunikasi antara dua belah pihak. Terus kalau misalkan ada wali murid yang tidak terima, tentunya kita harus mempunyai bukti yang nyata, real, bahwa dan juga saksi-saksi bahwa apa yang kita tuduhkan atau yang kita sampaikan itu tidak sekedar pemikiran guru saja, tapi juga ada saksi bahwa dia melakukan itu. Dan tentunya kita sebagai guru tidak bisa berpihak pada satu anak saja. Jadi fokus pada penyelesaian masalah. Saling mendengarkan, apa sih dari ini, apa sih dari ini. Lulus kan. Terus
Wow, perbincangan kita sangat hebat sekali. Iya. Oke, gini, terima kasih banyak Ibu Saila sudah meluangkan waktu buat kami, apalagi terutama saya untuk berbincang-bincang kita tentang P5 ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi